Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadola. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku icang ketumbar kedipan matamu membuat hatiku berdebar-debar. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film biografi yang berjudul Tetris tahun 2023. Iya, tahu film baru lur, bukan jadul, tapi ya bagaimana lagi, segmen di channel album film memang cuma dua kan, ngalor sama ngidul. Anda pasti pernah main Tetris ya dong? Nggak tahu kalau anak zaman sekarang. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berjuang mati-matian untuk menyebarluaskan game Tetris ke seluruh dunia sampai populer hingga sekarang ini. Anda kira ini hanya film perjuangan bisnis biasa? Tidak semudah itu. Jadi langsung aja kita lanjut ke titip-titip pertanyaan unfaedah dari dulurku Rizky Anggara ya. Cak, mau nanya, kalau kaki kesemutan terus kita simpen gula di samping kaki, apa bisa pindah semutnya, Cak? Allahu Akbar, Maha Besar. Nah ya ini bener jawabannya Hakim namanya. Nggak gitu prinsipnya Rizky. Monggo skecakan. Come on, Tracy, my game, not play other people. This game's swell. Film dimulai pada tahun 1988 di sebuah pameran game di Las Vegas. Seorang pria bernama Hank Rogers sedang mengajak pengunjung untuk bermain game PC dengan nama Go. Yang bulat-bulat hitam putih itu lur, tahu kan? Tapi tidak ada satupun yang minat datang ke standnya Hank. Bahkan mbak-mbak sales yang sudah dia bayar untuk menjual game Go aja malah memainkan game orang lain, yaitu Tetris. Seperti yang sudah kalian pernah mainkan, Tetris adalah game menyusun beragam bentuk balok sampai rata dan tidak boleh menumpuk sampai melebihi batas atas. Nama Tetris sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetra yang berarti empat balok di setiap bangunnya, dan juga tenis karena penciptanya menyukai olahraga tenis. Jadilah lur tetra, tenis, Tetris ya kan? Karena penasaran dengan game tersebut, Hank pun coba memainkannya dan wow, sangat-sangat menakjubkan. Dan inilah Tetris. How are you, sir? Go, come on, wanna play? It's like chess. Come on, Tracy, my game, not play other people. This game's swell. Beberapa waktu setelahnya, Hank pun menemui kenalannya Eddie, pemilik bank di Jepang tempat dia meminjam uang untuk membuat game Go. Hank pun menjelaskan game Tetris dengan sangat menggebu-gebu bahwa dia masih terngiang-ngiang dengan game tersebut meskipun hanya bermain 5 menit saja. Bukan hanya bikin candu, tapi Tetris sangat melekat di otak pemainnya, memiliki daya magis, dan itu adalah permainan yang sempurna. Tujuan Hank mendatangi Eddie adalah untuk meminjam uang lagi demi mendapatkan lisensi Tetris khusus di wilayah Jepang yang bisa dimainkan di PC, game konsol, dan mesin arcade. Jelas Eddie agak ragu karena sebelumnya Hank pinjam duit untuk game Go yang gagal di pasaran. Tapi Hank menjelaskan bahwa Tetris sudah terkenal di Uni Soviet. Beginilah cerita awal mula terciptanya Tetris lur. 4 tahun yang lalu atau pada tahun 1984, seorang programmer yang bekerja di pusat sains komputer Soviet bernama Alexei Pajitnov suatu malam mendapatkan ide untuk membuat game iseng-iseng di komputer jadulnya, yaitu Tetris. Bahkan balok-balok yang jatuh awalnya memakai tanda kurung. Bersama teman-temannya, game Tetris akhirnya dibuat memiliki bentuk dan berwarna. Lalu karena memang tujuannya hanyalah untuk have fun, disebarluaskanlah secara gratis yang langsung rame dimainkan orang-orang se-Uni Soviet saking candunya. His falling blocks, parentheses pushed together. That people copied and shared for free. Namun karena Uni Soviet saat itu tidak membisniskan game, datanglah pebisnis dari Inggris bernama Stein 2 tahun setelahnya yang mencari lisensi game murah untuk dijual kembali, dan dia begitu takjub melihat permainan Tetris. Stein langsung memberi tawaran ke Alexei untuk membeli lisensi gamenya, dan sesuai peraturan di Uni Soviet, transaksi harus melalui organisasi ekspor impor teknologi milik pemerintah Uni Soviet
bernama Elor yang mengizinkan Stan membeli lisensi hanya dengan harga $10.000. Setelah mendapat kesepakatan dengan Uni Soviet, setahun kemudian Stan langsung menemui Robert, seorang miliarder pemilik perusahaan Mirrorsoft yang memiliki anak bernama Kevin sekaligus CEO dari perusahaan Mirrorsoft. Tujuan Stan ke sana untuk bekerja sama mendistribusikan game Tetris tersebut, dan sampailah di hari kemarin saat Hank mendatangi kantor Nintendo. Meskipun tidak membuat janji pertemuan, dengan nekatnya Hank menyelinap masuk untuk menemui CEO-nya yaitu Hiroshi dan menunjukkan game Tetrisnya. Setelah Hiroshi menjajal game tersebut, tanpa banyak mikir dia berniat membelinya dengan harga $500.000. Entah kalau sekarang dirupiahin jadi berapa itu, lur. Namun Hank menolak karena dia memiliki visi yang lebih besar dengan menjadi penerbit atau merilis atas nama perusahaannya sendiri yaitu Bulletproof Software dan disebarluaskan atas nama Nintendo. Branding ya kan, lur? Siapa coba yang tidak mengenal Nintendo? Maka dari itu Hank berniat meminjam uang $3 juta ke banknya Eddie, yang mana 2 jutanya digunakan untuk membuat game konsol dan 1 jutanya untuk mesin arcade. Setelah mendengar semua penjelasan Hank, Eddie pun setuju, tapi bunga hutangnya akan sangat tinggi dan rumah Hank juga dijadikan jaminan. Udah gila, udah gila. I'll publish it and cover all upfront costs. I need a check for $3 million. And I want your house as collateral. Payment, that house is ours. Fine! You feel that strongly about it? Yeah, clearly! Nintendo. It's a license to print money. Setelah itu Hank pun pulang ke rumahnya di Tokyo dan memberitahu istri Jepangnya Akemi sekaligus direktur keuangan perusahaan Bulletproof tentang rencananya. Meskipun awalnya Akemi agak ragu karena banyak yang dipertaruhkan, tapi Hank benar-benar meyakinkan keberhasilannya. Sementara itu di Moskow, Uni Soviet, Alexei didatangi pria yang sebut saja Paijo. Dia adalah orang dari KGB, KGB atau Badan Intel milik Uni Soviet yang akan memblokir game Tetris karena banyak pekerja-pekerja yang memainkan game itu berjam-jam sampai lupa dengan tugasnya. Di lain sisi, Kevin menelpon Hank karena dia tahu jika lisensi Tetris untuk wilayah Jepang telah dimiliki oleh Hank. Kevin menyampaikan bahwa perusahaan Mirrorsoft-nya telah melisensikan hak game arcade Tetris ke Sega di Jepang. Itu artinya perusahaan Hank yaitu Bulletproof hanya memiliki lisensi di game PC dan game konsol saja. Well, it turns out we already licensed arcade to Sega in Japan. We just lost arcade rights. Hank pun segera melapor hal tersebut ke Hiroshi dan Hank disarankan untuk mendatangi Nintendo cabang Amerika di Seattle untuk bertemu koleganya yang bisa membantu. Singkat cerita, sesampainya di sana Hank disambut oleh presiden dan wapres Nintendo Amerika yaitu Minoru dan juga Howard. Ternyata tujuan Hank diminta datang jauh-jauh ke sana untuk ditunjukkan game konsol terobosan terbaru dari Nintendo, yaitu game konsol genggam yang tak lain tak bukan adalah Game Boy, lur. Wah, anak-anak sekarang pasti tidak tahu kan apa itu Game Boy? What's it called? It's called the Game Boy. We're launching in June. Like you to be on the lookout for new games. Dengan percaya dirinya, Hank mengatakan jika game Mario Bros bisa menjual ratusan ribu Game Boy, maka dengan adanya game Tetris di dalamnya pasti bisa menjual jutaan Game Boy ke semua kalangan umur. Namun ternyata hak perangkat genggam secara global juga diinginkan oleh Kevin dan Howard. Begitu pula dengan Stan yang memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu Atari. Rebutanlah mereka ini ya kan, lur. Maka dari itu Hank akan segera OTW ke Uni Soviet. Padahal di tahun itu Uni Soviet masih menganggap Amerika adalah musuh utamanya karena sedang perang dingin. Tapi mau nggak mau Hank harus ke sana demi mendapatkan hak perangkat genggam. Sesampainya di Uni Soviet, Hank didatangi penerjemah bernama Mbak Sasha yang langsung diterimanya dan mereka pun pergi ke organisasi Elorg sebagai pemegang lisensi game Tetris yang pertama, lalu bertemu dengan pimpinannya yaitu Nikolai. Setelah Hank menyampaikan maksud dan tujuannya, Nikolai mengatakan jika Elorg tidak pernah melisensikan hak game Tetris. Hank pun menjelaskan bagaimana
bagaimana runtutan pembelian lisensi yang terjadi, yang mana Stein membeli lisensinya ke Elork, lalu Stein ke Mirrorsoft, barulah Hank mendapat lisensi untuk Jepang dari perwakilan Mirrorsoft saat pameran. Nikolai pun menganggap salinan game tersebut ilegal, tapi karena Hank sebegitu inginnya mendapatkan hak lisensi game Tetris yang masih belum jelas, Nikolai pun memberi kesempatan dan meminta Hank datang lagi esok hari jam 9 pagi. My name is Hank Rogers. I publish Tetris for Nintendo and Could never license Tetris video game rights to anyone ever. He says return in tomorrow at 9 o'clock. Sesuai janji, esok paginya Hank kembali datang ke Elork. Di sana dia bertemu Nikolai, Alexi sang pencipta game, juga Paijo dan tangan kanannya Wagimin. Namun di saat yang sama ada Stein dan Kevin yang juga datang ke sana untuk membicarakan hak perangkat genggam tanpa mereka saling tahu satu sama lain, lur. Ternyata selama ini Tetris hanya dilisensikan haknya untuk game komputer saja. Jadi di kontrak nggak menyebutkan adanya hak untuk game arcade, konsol, apalagi perangkat genggam, lur. Hank pun diminta datang lagi esok hari, dan saat keluar gedung dia menemui Alexi untuk izin nebeng pulang agar hubungan mereka semakin dekat. Yang alhamdulillahnya Alexi mengundang Hank datang ke rumahnya jam 7 malam nanti. Sementara Paijo, si orang KGB, teleponan dengan Pak Robert untuk menawarkan bantuan mendapatkan hak lisensi game Tetris. Robert pun setuju akan memberikan $400.000 yang akan dibayar ketika hak perangkat genggam sudah dia dapatkan. Juga meminta Paijo untuk tidak memberitahukan hal ini ke anaknya Kevin. Does not need to know about any of this. 400. Final offer. Malam harinya Hank pun silaturahmi ke rumah Alexi. Dia menunjukkan foto istri dan keempat anaknya, juga makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Terlihat Hank dan Alexi yang obrolannya nyambung karena background mereka sama, yaitu hobi pemrograman dan membuat game. Setelahnya Alexi memberitahu game Tetris original buatannya yang masih memakai tanda kurung di PC jadulnya. Disitulah mereka mendapat ide dari yang awalnya hanya menghilangkan baris penuh satu persatu menjadi hilang sekaligus. Seberapa banyak pun baris yang sama kayak gini, lur. Always been bugging me. Why can't both lines disappear at once instead of one at a time? Mereka berdua pun lanjut party dan saat Hank pulang, orang-orang KGB langsung menyergap dan menyiksanya agar Hank segera angkat kaki dari Uni Soviet. Sementara di kantor Bulletproof Tokyo, Akemi didatangi kedubes Uni Soviet yang menghimbau agar Hank segera pulang ke Jepang jika tidak ingin mendapatkan masalah besar. Intinya di sini kekuasaan KGB emang sepowerful itu, lur. Bahkan sesampainya di hotel, kamar Hank sudah amburadul. Dan tak lama kemudian datanglah Sasha yang mengaku apartemennya juga digeledah. Sasha mengatakan jika Hank dianggap sebagai ancaman meskipun hanya ingin mendapatkan lisensi hak sebuah game. Karena menurut orang-orang Uni Soviet yang berkuasa, pihak asing yang mendapatkan properti dari Uni Soviet bisa saja menjadi awal kejatuhan Uni Soviet di mata dunia. Sasha pun meminta Hank menjauh dari semua resiko tersebut dan sempat mencium Hank. Namun Hank merasa risih karena dia sudah berkeluarga dan meminta Sasha untuk segera pergi dari kamarnya. Kalau bukan syuting paling juga diembat sama si Hank. Selling one game to selling all of Rush to the highest bid. But to the man in power, it is a slippery slope. You're a foreigner attempting to buy Russian property. I'm married. You gotta go. Keesokan paginya, Hank pun telepon ke rumah dan diangkat oleh anak sulungnya Maya yang meminta ayahnya datang ke konsernya beberapa hari lagi. Lalu Hank meminta Akemi untuk menghubungi pengacara mereka agar mengirimkan kontrak dengan Mirrorsoft ke Elork melalui fax. Juga minta dibuatkan kontrak baru untuk hak perangkat genggam Tetris. Pagi itu ketiga orang yaitu Hank, Stein, dan Kevin pun kembali datang ke Elork untuk melanjutkan pembahasan tentang hak lisensi. Stein yang mendapat kontrak baru untuk hak lisensi arcade Tetris langsung ditandatangani, namun di dalamnya tidak tertera hak lisensi perangkat genggam ataupun video game konsol. Okay, handheld. How much? We'll come back. No. Selanjutnya Nikolai menemui Hank dengan membawa surat kontrak antara Hank dan Mirrorsoft untuk lisensi Tetris di Jepang sebagai bukti bahwa Hank bukanlah seorang penipu. Setelah itu Nikolai akan menemui Kevin, tapi di tengah jalan
Namun Paijo mencegatnya terlebih dahulu dan mengatakan jika pemerintah Uni Soviet hanya mau gamenya dijual ke Mirrorsoft saja. Jelas itu karena si Paijo akan dapat uang $400.000 dari Robert yang akan masuk kantongnya sendiri ya kan lur, nggak ada namanya pemerintah-pemerintahan. Dengan terpaksanya Nikolai pun langsung setuju menjual hak perangkat genggam Tetris secara global ke Mirrorsoft dengan harga $1 juta yang harus dibayarkan maksimal 1 minggu lagi. Lalu saat situasi aman, Nikolai diam-diam mengajak Hank ke belakang gedung untuk bicara empat mata, yang mana sebenarnya Nikolai ingin menjual hak perangkat genggam dan juga game konsol ke Hank. Maka dari itu Hank diberi waktu seminggu untuk membuat penawaran bersama Nintendo agar bisa melawan penawaran dari Kevin. Semua ini dilakukan Nikolai karena dia melihat Hank lah yang paling jujur dibandingkan Stan dan juga Kevin. Video game rights. The Lord is open to deal. You have 1 week to make an offer for worldwide handheld rights. Go home, Hank Rogers, and come back with your Nintendo crew. Saat keluar dari gedung Elord, Alexi sudah menunggu Hank dan mereka pergi menggunakan taksi. Di perjalanan, Alexi memberitai bahwa pergerakan Hank sudah dipantau sejak awal kedatangannya ke Uni Soviet. Dan ternyata mbak-mbak penerjemah Sasha adalah anggota dari KGB. Sayangnya niat Nikolai yang ingin menjual lisensi Tetris ke Hank diketahui oleh KGB dan gak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyiksa Nikolai. KGB? Sasha is KGB. Well, you should, because they've been watching your every move. Singkat cerita, Hank akhirnya pulang ke Tokyo, lalu dia mendapatkan fax dari Nikolai yang bertuliskan bahwa game Tetris telah dihentikan. Juga ada foto ciuman Hank dan Sasha yang diam-diam diambil dan bisa disebarluaskan. Of course, itu adalah perbuatan Paijo tentunya yang telah memaksa Nikolai menuliskan hal tersebut agar Hank tidak meneruskan pembelian lisensinya. Tak lama kemudian petinggi Nintendo yaitu Howard menelpon dan memberitahu bahwa Hank tidak mendapatkan hak Game Boy untuk Tetris karena ternyata Nintendo telah didatangi oleh Robert dan juga Kevin untuk mengajak bekerja sama dengan perusahaan mereka yaitu Mirrorsoft. Wah, hancur seketika kehidupannya Hank lur, emosinya tidak tertahan sampai memukul gagang telepon berkali-kali. Tepat ketika Akemi dan putrinya Maya baru pulang dari konser yang tidak dihadiri oleh Hank. Yeah, Game Boy rights for Tetris. We gotta go with Mirrorsoft. It's over. About missing a concert? Musibah bertubi-tubi menghujani Hank. Hak lisensi game konsol dan perangkat genggam hilang. Nintendo bisa menuntut karena penipuan. Bisnis jutaan dolar akan lenyap, rumah disita, dan sekarang rumah tangganya sedang kacau ya kan. Di lain sisi, Nikolai yang babak belur mendatangi rumah Alexi untuk memberitahu bahwa Tetris akan dijual ke Mirrorsoft dan Nikolai akan dicopot dari jabatannya begitu kesepakatannya telah selesai. Namun Nikolai yakin masih ada kesempatan memperbaiki situasi tersebut dengan memberikan secari kertas ke Alexi yang harus disampaikan ke Hank. Keesokan harinya Hank sengaja bekerja lembur di kantor pemerintahannya, lalu dia melempar rokok ke tong sampah agar karyawan-karyawan lain teralihkan. Dan dengan cepat Alexi mengirimkan surat tersebut melalui fax ke Hank. Coba udah ada WhatsApp kan gampang ya lur ya. Sementara itu Kevin mendatangi sang ayah Robert untuk meminta uang hak lisensi perangkat genggam $1 juta. Tapi Robert malah mengatakan jika tidak ada yang perlu dibayarkan lagi ke pihak Uni Soviet karena tanpa sepengetahuan Kevin, Robert akan menyogok Paijo $400.000 rencananya ya kan. Masa mau ngeluarin uang lagi? Lagi pula ayah kenal baik sama Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet. Tenang aja anakku, kata Robert. Di lain sisi Hank langsung mendatangi Howard dan Minoru di
di kantor Nintendo untuk memberitahu isi surat tersebut yang diteruskan oleh Alexi bahwa tidak ada hak lisensi Tetris yang diberikan kepada Mirrorsoft dan Hank diminta segera membuat penawaran, atau dengan kata lain hak perangkat genggam dan video game masih tersedia untuk seluruh dunia. Bahkan perusahaan Atari yang mempublish Tetris di Amerika juga tidak berhak. Itu artinya masih ada kesempatan bagi Hank juga Nintendo untuk segera membuat penawaran, dan Hank meminta dua pimpinan tersebut ikut ke Moskow sambil membawa cek untuk pembelian hak lisensinya. Atari doesn't have Tetris in America. Atari doesn't have Tetris anywhere. So handheld rights Available. And video game. Worldwide. Hank, Elorg, and Mirrorsoft no rights for Tetris. I need you and your checkbooks to get on a plane with me to Moscow. Alexi yang dicurigai dan dianggap berkhianat akhirnya diusir dari kantor juga rumahnya. Bahkan Paijo berniat mencelakai anaknya. Ancaman itu adalah ancaman terakhir dan KGB tidak akan segan-segan membunuh Alexi jika dia masih berani melawan. Sesampainya ke Moskow, mereka bertiga langsung menemui Nikolai yang sedang didampingi Sasha. Penawaran pun diberikan dengan pembayaran $5 juta di awal, biaya pemasaran dan produksi dari Nintendo, serta $1 per unit terjual akan diberikan ke Elorg. Nikolai pun setuju dengan penawaran tersebut, tapi Sasha langsung menolak karena Tetris dianggap sebagai properti pemerintah. Nikolai pun terpaksa menunda kesepakatan itu, sementara Paijo masih terus memeras Robert untuk membayar $1 juta jika ingin mendapatkan lisensi Tetris dalam waktu 24 jam ke depan. Tak lama kemudian di kantor Mirrorsoft, Stan datang dan langsung memukuli Kevin karena dia tahu Kevin telah membuat kesepakatan di belakangnya. Stan juga mengatakan jika kontrak baru yang diterimanya membuat dirinya tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka sampai-sampai Stan gelut dengan Kevin. You defined the word computer in my new contract, and now because of the Russians erase us from the profit. I found Tetris for you and you pay me no royalties. Gak pakai lama, Robert dan Kevin pun langsung terbang ke Uni Soviet menggunakan jet pribadi 99 untuk menemui Mikhail Gorbachev. Robert pun menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan game tersebut, namun Pak Mikhail tidak begitu menggubrisnya. Gak terlalu teman-teman banget lah mereka ini sebenarnya, lur. Dan bahkan menganggap Robert adalah manusia rakus yang hanya ingin mendapat keuntungan. Setelah itu di saat yang sama, Robert, Kevin, juga Hank, Howard, dan Minoru mendatangi Nikolai untuk sama-sama memberikan penawaran. Yang sudah jelas penawaran dari Hank beserta Nintendo akan memberi keuntungan terhadap pihak Elorg dan tentunya pihak Uni Soviet. Usut punya usut, perusahaan Robert tidak bisa membeli dengan uang besar karena ternyata dia sedang bangkrut, lur. Sok-sokan punya uang banyak aja ya kan selama ini. Robert pun masih memaksa Nikolai untuk menerima penawarannya, tapi Nikolai langsung menghajarnya dan akhirnya menandatangani penawaran dari Hank juga Nintendo. To be resolved next quarter. Meaning you're bankrupt. You don't have the money. That explains never paying any royalties. $1 million. You signed the deal. Honor the contract. Bastard! Setelah penolakan tersebut, Paijo, Wagimin, juga Sasha datang ke Elorg bertemu Robert. Dan disinilah semuanya terkuak, lur. Paijo tahu jika perusahaan Robert bangkrut, yang mana artinya uang sogokan tidak akan pernah diberikan sejak awal. Sasha tahu jika Paijo telah disogok, padahal dia mengira pembelian lisensi game Tetris hanya untuk kepentingan negara. Kevin juga sangat kecewa dengan ayahnya karena menyogok Paijo diam-diam dan tidak menghargai pekerjaannya. Paijo pun akan tetap membantu, namun dia tidak mau uang sogokan lagi, melainkan kepemilikan Tetris sebanyak 50%. Maxwell has no money. He voided the contract. Had no choice. Товарищ Трифонов, мы работаем на благо советского. But you bribed this piece of shit behind my back. I want 50% ownership of Tetris. Deal. Paijo beserta oknum-oknum KGB pun segera mengejar Hank dan kawan-kawan yang dibantu kabur oleh Alexi. Sementara Sasha melapor ke Mikhail Gorbachev bahwa ternyata Paijo dan oknum-oknum lainnya berniat mengambil keuntungan sendiri dari game Tetris. Kejar-kejaran mobil jadul pun terjadi sampai akhirnya Alexi berhasil lolos dan mereka pun tiba di bandara.
Setelah membeli tiket, Hank pun harus berpisah dengan Alexi. Namun Hank berjanji Alexi pasti akan mendapat keuntungan dari semua ini. Tak lama kemudian Paijo and the gang pun sampai di bandara. Dan tentunya mereka segera memeriksa pesawat yang menuju ke Tokyo. Namun ternyata Номер 6. На выход на... To Tokyo. Welcome to flight 702 to Zurich. Ya, dengan cerdiknya Hank memilih pesawat ke rute lain agar tidak tertangkap Paijo tentunya. Paijo pun berusaha mengejar pesawat itu, tapi tiba-tiba datanglah Sasha dengan beberapa pasukan yang menangkap Paijo juga oknum-oknumnya sesuai perintah dari Mikhail Gorbachev. Karena mereka semua telah dianggap korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Mampus. Получение взятки в особо крупном размере. Шлюха назвал. Нарушили закон. Закон это я! Этой стране конец. Слышь меня? Sesampainya Hank di Tokyo, dia memberi kejutan kepada istri dan anaknya di rumah dengan membuat panggung mini di ruang tamu agar Maya bisa konser tunggal di hadapan Hank sebagai penebusan rasa bersalah karena tidak bisa datang ke konser anaknya. Setelah itu giliran Akemi yang mendapatkan surprise, yaitu sebuah cek untuk perusahaan bulletproof dari Nintendo sebesar $5 juta. Wow, amazing. Singkat cerita, pada tahun 1989 di waktu Natal, perangkat genggam yaitu Game Boy meledak di pasaran lur. Bahkan 2 sesi penjualannya ludes dalam waktu cepat. Penjualannya menembus angka $110 juta dan masih akan terus bertambah dikarenakan salah satu gamenya yang sangat candu yaitu Tetris. Di lain sisi, Alexi mendapat kiriman Game Boy dari Hank beserta tiket pesawat ke San Francisco bersama keluarganya. Karena ternyata Hank menepati janjinya, Alexi sang pencipta game Tetris mulai saat itu tinggal di sana dan dia bukan hanya sekedar mendapat keuntungan, namun Hank juga mengajak Alexi mendirikan perusahaan Tetris bersama-sama. Di akhir film tertulis informasi bahwa Stan mendapatkan hak lisensi untuk video game konsol dan terus melanjutkannya. Robert Maxwell yang bangkrut mencuri $900 juta dana pensiun perusahaannya sendiri juga memiliki utang lebih dari $5 miliar. Lalu setelah Robert meninggal secara misterius, anaknya Kevin ditangkap karena mencuri dana pensiun ayahnya yang tadi. Dan pada tahun 2014, Hank menunjuk putrinya Maya sebagai CEO baru dari perusahaan Tetris. Dengan terjual lebih dari 500 juta kopi saat ini, Tetris menjadi salah satu game paling populer sepanjang masa. Buyar, gini loh lur, namanya perjuangan itu kayak gini lur. Anda baru kena masalah dikit aja, udah mikir, aku emang gak bisa, ini bukan jalanku. Datang itu untuk berjuang bukan menyerah lur. Asik. Cus. Sekian, assalamualaikum.